Bapak Saliman yang telah memberikan sambutannya di hadapan kita bersama. Selamat datang kepada Bapak Ustadz. Kiranya tepat waktu Bapak juga ya. Baiklah, berikutnya mohon kesediaan kepada Bapak Kepala Desa untuk memberikan sambutannya di hadapan kita. Kepada Bapak dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Pertama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk hadir pada acara hari ini, yaitu acara tepung tawar haji. Salawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada para sahabat dan pengikutnya, dan termasuk insya Allah kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul jazaatul nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, yang saya hormati calon jemaah haji, calon hajah dan calon haji, yang saya hormati Al-Ustaz yang hadir, yang akan memberikan tausiah dan bimbingannya pada hari ini. Dan kemudian yang saya hormati Bapak Ibu, orang-orang tua kami, adik-adik kami, yang kecil tidak disebut nama, yang besar tidak dihimbau gelar. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebagai salah satu dari 5 pondasi tegaknya agama Islam, yaitu pelaksanaan ibadah haji. Ibadah haji memang memiliki keistimewaan tersendiri. Menunaikan ibadah haji merupakan sesuatu yang dirindukan oleh setiap umat Islam. Bahkan telah menunaikan berkali-kali pun ingin menunaikan lagi. Ibadah haji tidak hanya merupakan ibadah spiritual, tetapi juga ibadah pengujian mental dan kesabaran. Karena saat melaksanakan ibadah haji tersebut, calon jemaah haji dituntut untuk sabar, untuk mengikuti seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji secara baik dan benar. Dimulai dari proses pemberangkatan, pelaksanaan rukun haji, hingga kembali ke tanah air dengan memperoleh haji yang mabrur. Bimbingan manasik haji yang telah dilaksanakan hendaknya dapat menjadi sarana guna memberikan wawasan dan pengetahuan, sikap dan perilaku dalam menunaikan haji yang baik dan benar, sehingga nantinya dalam pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan lancar, sehat walafiat, hingga kembali ke tanah air dengan memperoleh haji yang mabrur dan mubarah. Tepuk tawar haji yang akan kita laksanakan hari ini adalah sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, penyemangat, dan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar kiranya calon jemaah haji dan hajah diberikan kekuatan dalam pelaksanaan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mulai saat ini calon jemaah haji dituntut agar tetap menjaga kesehatan dan stamina, jaga pola makan dan istirahat yang cukup, sehingga dapat mengantisipasi apapun kondisi cuaca di sana, sehingga dalam pelaksanaan haji ini bisa terlaksana dengan baik. Selama di tanah suci, khususnya di tempat-tempat yang mustajab, kami mohon juga doanya untuk mendoakan kami semua yang ada di sini, supaya desa kita menjadi desa yang aman, tentram dan sejahtera. Amin. Sehingga niat kita untuk menjadikan kabupaten ini, yaitu kabupaten yang sugih, maju terus, mandiri, sejahtera dan religius. Harapan kita semua yang belum berkesempatan, semoga kiranya kita nanti diberikan rezeki dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan haji
supaya kita dapat melaksanakan rukun Islam yang kelima. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan datangnya dari diri daya pribadi sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sugondo selaku Kepala Desa Pematang Pelita telah memberikan kita sambutan dari kita bersama. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara berikutnya yang kita tunggu-tunggu yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Usmul kepada Bapak Usmul. Dipersilakan. Ya, tunggu parodi. Pokoknya kalau dari mata pau, kakak datang apa telepon, nanti begitu kakak nyampe kan nanti udah nyampe. Jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim. Masjid Agung lah. Assalamualaikum nggak apa-apa tuh. warahmatullahi nggak apa-apa. wabarakatuh. Ya. Hamdan wa syukran lillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang sama kita muliakan, ta'zimi bersama para duruyufur rahman, tamu-tamu Allah yang akan menjemput panggilan Allah datang ke Baitullah melaksanakan rangkaian ibadah haji. Saya doakan kepada para duyufur rahman, wabil khusus kepada bibi saya di Lamsia dan rekan-rekan yang pada kesempatan hari ini akan dilaksanakan tasyakuran walimatul syafar. Semoga meninggalkan tanah air sampai di tanah air tanah suci nanti dalam lindungan Allah, disehatkan badannya, dijauhkan kesulitan-kesulitan, dimudahkan urusan, diijabah doa-doa, digugurkan dosa, sehingga kembali ke tanah air mendapat pahala mabrur dan mabrur. Kemudian yang sama kita hormati para tuan-tuan guru, cerdik pandai,
muallim dan muallimah, tuan haji dan puan hajah, para ustadz, sesepuh, pemuka masyarakat, tokoh adat, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang insya Allah dirahmatin dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita, atas undangan kita pada hari ini kita dapat menyaksikan acara tasyakuran ini. Semoga doa kita diijabah tahun depan atau kesempatan yang akan datang, kita juga menjadi tamu Allah yang akan memenuhi panggilannya datang ke Baitullah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan ke haribaan junjungan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa bagian daripada umat Rasulullah yang mendapat syafaat di hari kiamat kelak nanti. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, wabil khusus kepada Duyufur Rahman. Dalam hal ini kita tidak banyak mengkaji tentang manasik, karena calon jamaah haji sudah dibekali manasik dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah tersebut. Cuma di sini ingin saya sampaikan hanya sedikit saja, bahwa haji itu ada 3 macam. Yang pertama namanya haji ifrad. Haji ifrad itu dikerjakan hajinya, kemudian umrohnya belakangan. Kemudian yang kedua ada namanya haji tamattu. Tamattu itu umroh dulu baru haji. Ini rata-rata orang Indonesia hajinya tamattu. Kalau tamattu biasanya bayar dam. Baru yang ketiga haji kiron. Haji kiron itu haji dan umrohnya itu dilaksanakan berbarengan, bersamaan. Maka 3 rangkaian haji ini, bagi yang ingin melaksanakan salah satu di antaranya boleh. Yang terpenting adalah kita kuatkan niat bahwa di dalam pelaksanaan ibadah haji itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tak jarang kita lihat orang yang ibadah haji atau umrah itu hanya sekedar ingin mendatangi, mengunjungi atau melihat Ka'bah. Ini salah niat. Saya ingat 1 tahun yang lalu di Damsia ini umrah bersama saya. Bertepatan beliau ini kalau tawaf sa'i ini selalu menggandeng saya. Karena beliau ini nggak mau lekang dari saya. Bahkan pernah kain ihram saya itu ditarik sampai jatuh di depan Ka'bah, saking kuatnya pegangannya. Dia bilang takut kalau dia itu hilang. Saya bilang kalau Bibi hilang pasti banyak yang nganterkan karena Bibi sudah tua, saya bilang. Tapi kalau Bibi masih muda pasti dinikahi sama orang Arab. Jadi di depan Multazam beliau itu narik lengan saya. Kemudian dia berbisik, ajari Bibi dulu berdoa supaya Bibi bisa cepat dipanggil untuk berangkat haji. Saya waktu itu hampir netes air mata saya. Kemudian saya arahkan beliau ini dekat dengan Multazam. Dan saya niatkan beliau itu memegang Hajar Aswad. Tapi alhamdulillah nggak bisa ya, Bi. Tapi hanya memegang Hijir Ismail. Disitulah beliau berdoa dengan kesungguhan hatinya. Karena beliau pun banyak doa-doa yang terdapat dalam buku panduan itu nggak hafal. Saya bilang nggak usah dihafal. Jadi doa dengan bahasanya, dengan hatinya, dengan ketulusannya, dengan ikhlasnya beliau berdoa sambil nitiskan air mata, sambil bergetar tangannya, terdengar lirih kepadaku, ya Allah ijabahlah doa-doaku, katanya. Aku yakin doa beliau itu pada saat itu diijabah, sehingga 1 tahun berikutnya beliau mengkabarkan kepada saya kalau beliau itu sudah mendapatkan surat dari Kemenak untuk manasik. Masya Allah. Jadi memang luar biasa beliau ini. Dan satu-satunya jamaah
dari pematang pelintahan yang agak tua beliau. Kemudian jamaah umroh saya waktu itu dari pematang pelintahan ada yang tua beliau, kemudian Nek Radinem, kemudian satu lagi Nek India. Mereka ini satu kamar, 3 serangkai anak gadis semua. Diprediksi mereka bertiga ini disorong pakai kursi roda. Yang memprediksi yang disorong. Yang memprediksi mereka ini nggak mampu, mereka yang ngurusin. Makanya di Mekah itu nggak boleh sombong. Muda itu tidak menunjukkan kita kuat, tua itu tidak menunjukkan kita lemah. Ibadah haji itu ibadah sirriyah, ibadah qalbiyah. Di sana itu rahasia. Kadang-kadang mohon maaf. Terbersih di dalam hati kita saja. Terbersih dalam hati kita. Contohnya kita diajak makan sama kawan. Yuk makan kita bareng yuk. Duluan lah aku masih kenyang, insya Allah. Sampai sore nggak makan-makan. Jadi inilah yang disebut dengan ikhlas. Jadi ibadah haji nggak mengajari limau berduri, berenang. Mohon maaf Bapak Ibu. Banyak orang yang datang ke Mekah itu di sana itu nggak dapat apa-apa. Banyak orang yang melaksanakan ibadah ritual haji ke Mekah itu pulang sampai ke tanah air dinampakkan Allah pula dia itu. Kalau dia itu bukan haji yang mabrur dan mabrur. Contohnya apa? Kalau kita melaksanakan ibadah haji di sana ada arba'in. Senantiasa sholat 5 waktu berjamaah selama 8 hari di Madinah. Kemudian pada saat kita di hotel, kita berduyun-duyun. Kalau hotel haji ini dari Mekah itu jauh, dilangsir lagi dengan bus. Kita bersusah payah menuju Mekah, menuju Baitullah untuk apa? Melaksanakan sholat berjamaah di sana. Tapi kadang-kadang sampai di tanah air nggak diamalkan lagi. Ketika kita haji di sana mampu kita menjaga larangan-larangan yang membatalkan daripada ibadah haji kita. Tapi seberapa banyak di antara orang-orang yang ketika sudah pulang dari tanah suci di tanah air banyak yang nggak mampu menjaga itu. Itulah kenapa identik orang yang pulang dari tanah suci itu pakai kopiah warna putih. Seputih itulah hatinya ketika dia sudah pulang dari haji. Seputih itulah pemikirannya, nggak punya persepsi, nggak punya dia dongkol kepada orang lain, nggak punya kebencian sama orang lain, nggak mempunyai dia itu seujon kepada orang lain. Kadang-kadang kita kan masih ada sifat-sifat hubud dunia. Diundang kita sama tetangga kita, yuk kita sekolah krono teh sopo. Teh bilam siang ngapain? Tembung tawar haji alah rasuti gitu lah. Yang main daerah haji. Loh kenapa ngono? Moh aku kata. Loh, kawan yang naik haji kok awak yang naik tensi? Ngapain pula? Seharusnya kawan itu berangkat haji, kita doakan, niscaya doa kita akan sampai lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya ingat kata guru saya, orang yang mau berangkat haji itu 40 hari sebelum berangkat doanya diijabah sama Allah. Ini duyufur rahman, tamu-tamu Allah, orang-orang pilihan Allah. Seberapa banyak hari ini di kampung kita yang belum diberikan sama Allah itu mandat untuk datang ke tanah suci. Banyak orang kaya, banyak orang mampu. Di Lamsia, janda, kerjanya nyari genjer, anak angkat, bisa haji, bisa umroh. Iya, luar biasa. Tapi walaupun cari genjer, cari kangkung semalam tukarnya 10 juta tuh sama saya. Kan kaleng-kaleng ini. Masya Allah luar biasa. Maka banyak orang-orang kaya kadang-kadang mobilnya Fortuner, sawahnya luas membentang, pabriknya tinggi menjulang. Tiap hari kemana-mana naik pesawat terbang, makannya pakai udang. Tapi gak berangkat juga haji dan umroh. Kalau ditanya kadang-kadang, bang, kok gak haji belum ada panggilan? Yuk, kok gak haji? Kok kan koyo urung terbuka lah. Apa yang terbuka? Belum ada panggilan, apa nunggu dipanggil Ijroil baru haji? Makanya seberapa banyak orang yang sudah mati baru dihajikan. Orang yang sudah meninggal baru dibadan umrohkan. Jadi semasa hidupnya sayang hartanya. Kadang-kadang mohon maaf ya Bu ya, mohon maaf.
orang yang masih sehat karena dia hubbud dunia, dia nggak mau berangkat ke sana. Bola anak kurung mapan, hidup ini nggak ada mapannya. Kalau mapannya hidup ini, yaitu di bawah tanah itu mapannya itu. Senak tanah lah mapan, anteng deh ini rumah. Hutang misalnya senagi. Belum pernah orang itu nagih hutang ke kuburan. Assalamualaikum ya lal kubur, wa inna insyaallahu bikum lahikum. Aku nak nagih hutang, Rene hutangmu nggak mau bayar. Mekarmu sebatang bulan nggak mau bayar. Orang angsuran keretamu belum pernah. Paling-paling nagih sama ahli warisnya ya kan. Maka kalau nunggu mapan itu ya ninggal lah baru mapan lah. Kadang-kadang kita mikirkan anak, tapi anak sekarang nggak mikirkan orang tua, Bu. Mama punya tanah berhektar-hektar. Siapa yang dipikirkan? Anaknya. Panen mamanya paling-paling 2 goni aja. Sisanya kok anak sing gede susah. Si nomor loro ge omah sing urung iso tuku kei. Si nomor telu wiliku pindah omah. Tak delok kok kursine koyak-koyak ke kursi. Terakhir mama turun ladang ini utang pupuk gak ada modal. Bagi-bagi sampai anak kafe. Tapi begitu mama bapaknya meninggal dunia, gak enak sih ngopen jadi imam. Jarang itu anak itu berebut, aku yang jadi imam. Oh enggak, aku yang paling tua jadi imam. Jarang. Tapi kalau warisan juga. Oh. Tapi tak rasa nang kini gak ening ya. Maksudnya gak ening bedane. Maka kan tipe anak itu kan ada seperti tipe anak batu gilingan. Batu gilingan kita perhatikan, cabai digiling, bawang giling, tomat giling, merica giling, garam giling. Anak-anak kita pun ini model kayak ngono, oke. Arek nikah mak, duit mak arek nikah. Aku selama ini kan nganggur. Kenapa bolak-balik bapak ini kok ya kowe mak kon lamar anak ibu iki ini. Ya wis ngomong kono aku nunggu bar panen iki, dhisik ngeluku iki. Ngomong lah nek ning kono bar panen njaluk kei 20 juta. Nah, tekoki sepin bet Bang Heri, ngelah marang dalam hari. Terkih kayak duit nikah. Wis nikah, meteng bojone. Arep 8 bulanan apa ngomong aja duit mamake. Dia tukang kok ngeri iso. Mak, aku ora mau ngomong mo. 8 bulanan, Mak. Ya wis kayaknya mbek mamake kopek. Wah, lahiran. BPJS gak duwe operasi. 5 juta sesar. Jaluk mamake meneh kena giling. Wis 1 bulan berikutnya datang ke rumah mamanya. Mak, aku mama tanggal sekian tak koyo mak nyukur ki anakku. Iya. Jadi wis aman kabeh. Wis mak cuman kambing sing ngurung. Wis mama ente tekoke kambing. Kok gak digiling terus kayak mulai nikah sampai biaya operasi sampai nekoke kambing. Kok kadang-kadang arek nyunatke ngono juga. Keyboard mak urung enek wis mamake sing ngenenge keyboard. Dek ini sing joget mamake sing nanggap keyboard. Itu batu anak gilingan iku mau. Kadang-kadang lagi gasih mamake pun digiling kok nang isor. Si isor orang dia sarapan cetek nyeluk sing lanang. Pak, apa mak? Kok enggak urip kompor iki? Bapak ibu 2 kali 3 kali ngolong bapak. Ya apa arek urip piye wong gasih gak eneng. Jadi sapa apa meneh kalau enggak bandotmu? Ngapain kali kita mikirkan anak? Boleh pikirkan anak pendidikannya. Kalau anak ditinggali harta, alamat kapal. Tapi kalau anak dikasih ilmu, insya Allah dengan ilmu itu dia bisa ngelola harta. Tapi kalau bujuk-bujuk dikasih harta, kelentang telung, kita Bu. Gunung Sibaya itu kita kasihkan, selesai itu seminggu Bu. Iya. Enak sing digadek. Wong saiki mak nyelang ladang mak. Rong musim aku nyewa, bukan disewa dia, apa digadeke. Mama sing nebus. Tapi tak rasa mama ini enggak ini sing ngalami koyo ngono lah. Apa enggak eneng Ustaz, ngenes aku mikir gara-gara stroke kan mikir gitu Ustaz. Itu yang pertama. Maka ketika kita mempunyai harta tadi itu kita pergunakan. Jangan nunggu tua baru ibadah, enggak enak Bu. Contoh Bu, orang yang sudah tua itu kalau ibadah mau ruku aja kan payah Bu. Payah mau ruku. Bapak-bapak rata-rata kalau sholat di masjid yang sudah tua-tua itu pasti dia pinggir tiang. Karena dia mau rukuk cekel-cekel tiang ini. Ada sujud kan nyekel-nyekel paha. Di imam sujud siap baca sujud ini baru ada sujud. Imam Allah Akbar ini baru sujud, payah. Jadi jangan nunggu tua, jangan nunggu payah baru ke Mekah. Kalau udah nggak bisa jalan ke Mekah, sopo sing ngarep nyorong. Wong stroke sopo sing ngarep ngurusi
ana wong pun gelem ngenterke mamaku umroh, setruk. Wah, ampun lah, enggak lah. Jadi ketika dikasih kesempatan jangan sia-siakan. Siapapun di antara kita, kalau kita mempunyai niat yang tulus dan ikhlas untuk pergi berangkat haji dan umroh, Allah akan memberikan kemudahan. Itu yang pertama. Ya, selamat datang kepada ayahanda guru saya ini, Pak Julkarnain Panjaitan. Ini guru bahasa Inggris saya ini. Tafadhol, sir. Sit down please. Itu bahasa Inggris itu. Nggak iso. Guru gue iso nih, tak ingat nih. Sit down please. Silakan jago. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sampai ini mau ya lali aku. Sit down please. Kesempatan. Jangan sia-siakan kesempatan selagi Allah memberikan kepada kita. Kalau hari ini kita punya niat, Bu, daftar, Bu. Daftar apa? Haji. Daftar haji 15 tahun, gak usah pikir, Bu. Daftar aja, nggak ada masalah. Bayar 25.100.000. Tunggukan. Mudah-mudahan Ibu dicepatkan. Mudah-mudahan Ibu dicepatkan berangkat. Apalagi umur-umur yang sudah 60. Daftar aja. Tiba-tiba meninggal. Innamal a'malu binniyat. Sudah terhitung Ibu haji. Jadi 25.100.000, Bu, daftar haji kita. Tunggukan. 15 tahun. Mudah-mudahan nggak sampai 12 tahun. Kalau Ibu punya duit, furoda. Pirosat furoda, Allah nggak mahal kok, Bu, 430 juta. Daftar langsung berangkat. Kalau haji plus dia 230 tapi 5 tahun. Insya Allah. Jadi jangan tunggu, Bu. Kalau punya uang, jangan mikirkan anakku belum punya rumah, anakku orang tuku mobil, anakku orang selesai kuliah. Seiring waktu Allah akan bagi rezeki kepada kita.